Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Kita kembali ke Arya Dwi Pangga dan Ningsih. Duhai Cah Ayu, kalau kau menarik gendawa, tariklah sampai melengkung, kelak kau akan menyesal. Mengapa tak kau hentikan pada waktunya? Duhai Cah Ayu, kalau kau mengasah pedangmu, asahlah seruncing-runcingnya, kelak kau akan tahu, mengapa luka dari ujung pedang itu tak pernah hilang. Lantunan syair demi syair berkumandang dari dalam rumah itu. Kepergian Ki Randu bersama rombongan prajurit Majapahit sudah berlalu semakanan nasi. Arya Dwi Pangga duduk di dipan menikmati ubi rebus, ditemanin syair-syair yang tercipta begitu saja dalam benak Arya Dwi Pangga. Wanita cantik yang bernama Ningsih, sibuk ditungku perapian, ikan-ikan calon ikan panggang, sudah dilumurkan bumbu, tinggal dipanggang. Lantunan syair Arya Dwi Pangga perlahan menarik perhatiannya. Tak dia sangka, lelaki yang masih nampak tampan itu, memiliki syair yang bisa bikin dia tersipu-sipu. Duhai Juwita, angin mendesir lembut, bunga-bunga bermekaran menebar keharumannya. Menyisakan sejuknya halimun pagi di pipi manismu. Duhai Juwita, mega-mega tersenyum memandang Juwita hati, baju merah, ikat pinggang kuning, rambut disanggul. Sepatu rumput nan tipis, membungkus kaki seputih kapas. Duhai Juwita, suling hati tergetar jemari lentik, kicau burung mengiringi senandung hati. Senyummu, Juwita, mekarkan hati ini. Duhai Juwita, aku menangis haru, engkau tersenyum bahagia, aku di barat, engkau di timur bahagia dan abadi dalam nestapa. Semakanan nasi kemudian, harumnya ikan bakar, ujar Arya Dwi Pangga dari dipan. Ningsih yang mendengar itu, tersenyum, sebentar lagi Kakang akan menikmati ikan-ikan bakar. Balas Ningsih dari dalam dapur. Hahaha, perutku sudah keroncongan, sahut Arya Dwi Pangga menikmati suasana ini. Kakang, ada tuak aren di meja samping bilik depan, teriak Ningsih pada Arya Dwi Pangga. Hahaha, Arya Dwi Pangga mengikuti arahan Ningsih. Tuak aren di dalam kendi kecil itu diambilnya. Cah Ayu, kau tahu saja kesukaan kakangmu ini, kata Arya Dwi Pangga lalu meneguk tuak itu. Seperempat minum kemudian, ikan-ikan bakar sudah terhidang. Siang itu, matahari bersinar dengan teriknya. Arya Dwi Pangga dan Ningsih menikmati ikan-ikan bakar ditemanin tuak aren. Kau tahu, Kakang sudah lama sekali tidak pernah makan senikmat ini, kata Arya Dwi Pangga mengambil lagi seekor ikan bakar. Ningsih tertawa mendengar perkataan Arya Dwi Pangga. Dia juga sudah lama tidak pernah makan senikmat ini. Benar ujaran-ujaran para pendahulu kita bahwa sesuatu akan terasa nikmat atau menyenangkan di saat kita menerima apa adanya. Menerima dengan syukur dan terutama jiwa atau perasaan harus dalam kondisi senang. Seperti kondisi Arya Dwi Pangga yang lelah, letih dan lesu namun dia tetap semangat melalui hari. Dia memilih jalan hidupnya sendiri, dia tahu setiap resiko dalam hidup yang dia pilih. Orang lain pasti mengatakan dia adalah manusia yang jahat, tapi tidak demikian dengan mereka yang dibantu Arya Dwi Pangga. Dia dianggap pahlawan. Kebanyakan orang-orang mengatakan menjunjung kebenaran dan keadilan, dan mengatakan bahwa yang tidak menjunjung kebenaran dan keadilan adalah musuh dan jahat. Sebenarnya, apakah kebenaran itu sendiri dan apa pula keadilan itu? Arya Dwi Pangga dibilang jahat karena membantu pemberontak. Lalu apakah pihak yang diberontak itu benar seperti kerajaan Majapahit? Sesungguhnya, tidak benar jika pihak Majapahit itu benar. Majapahit dalam kasus pemberontakan Sadeng adalah kesalahan politik Majapahit yang dilakukan oleh raja terdahulu Raja Srijayanegara.
Sadeng hanya meminta permohonan maaf dari Raja Putri Tribuana Tunggadewi sebagai penerus raja terdahulu pada Sadeng atas kematian Mahapatih Nambi dari fitnah yang dilontarkan Ramapati atas kebijakan raja karena raja takut Nambi akan memberontak. Maka dipakailah mulut Ramapati sebagai tumbal politik sang raja kala itu. Istilahnya minta pihak Raja Putri Tribuana Tunggadewi mengklarifikasi bahwa Mahapatih Nambi bukanlah seorang pemberontak seperti yang katakan pihak kerajaan pada rakyat Majapahit dan Jawa Dwipa umumnya, melainkan Mahapatih Nambi adalah seorang pejabat Majapahit yang bersih, yang difitnah oleh Ramapati sebagai seorang pemberontak. Kerennya, kalau hukum zaman sekarang, Sadeng dan Keta menggugat raja mereka, perihal pemberontakan Nambi, dengan isi gugatan pencemaran nama baik. Jadi, apakah Arya Dwi Pangga, Jasawiret, Layang Samba adalah orang-orang jahat? Dan apakah Arya Kamandanu, Gajah Mada, Jambu Nada, Aditya Warman, adalah orang-orang baik? Kelak setelah Hayam Wuruk naik tahta, permohonan maaf dari pihak kerajaan terwujud dalam pernikahan putri bekas Adipati Sadeng dengan Hayam Wuruk, di mana putri itu menjadi istri kedua Maharaja Hayam Wuruk dan dijadikan permaisuri. Kepiawaian politik Maharaja Hayam Wuruk inilah salah satu hal yang menunjang suksesi dari sumpah palapanya Gajah Mada. Lalu bagaimana dengan Ningsih? Terlepas siapa Ningsih sesungguhnya, di momen itu, Ningsih adalah Ningsih. Dia menikmati kebersamaannya dengan Arya Dwi Pangga. 3 tahun dia diselingkuhi suaminya. Baru sekarang dia merasakan momen yang tercipta bersama Arya Dwi Pangga, hal yang sudah tidak dia rasakan setelah hatinya tercabik-cabik oleh perselingkuhan suaminya. Arya Dwi Pangga adalah tamunya. Tamu adalah raja. Ningsih melayani Arya Dwi Pangga, bukan dilayani. Ningsih sadar setelah mencicipi sendiri ikan bakar hasil olahannya, tidaklah enak. Namun suasana yang dibangun oleh Arya Dwi Pangga yang juga merasakan ikan bakar itu tidak enak, tidak mengatakan tidak enak, malahan mengatakan ikan bakar itu nikmat. Arya Dwi Pangga jelas berkorban memakan ikan bakar yang tidak enak itu, mungkin keasinan atau sebaliknya. Namun Arya Dwi Pangga sadar, Ningsih sudah melayaninya sebaik-baiknya. Arya Dwi Pangga berkorban sebagai wujud menghargai usaha Ningsih. Acap kali kita ingin dilayani dan dihargai orang lain tak terkecuali pasangan hidup. Namun keinginan dilayani dan dihargai ada syaratnya, yakni melayanilah dan menghargailah. Barulah terwujud keinginan itu secara wajar. Percaya atau tidak, ambil sebiji ketumbar dan bungkus ketumbar itu dengan daun pisang, lalu tumbuklah ketumbar di dalam daun pisang itu sekali geprak. Apa yang terjadi pada ketumbar itu? Ketumbar itu hancur. Itulah syaratnya memecahkan ketumbar dengan sekali geprak, harus dibungkus daun pisang. Begitu juga dengan hidup ini, ada syaratnya untuk mendapatkan hasil dari apa yang kita inginkan. Kita kembali ke Arya Dwi Pangga dan Ningsih. Ningsih dengan cekatan mengemasin perkakas bekas mereka makan dan mencucinya di sebuah pancuran belakang rumah. Semakanan nasi kemudian, Ningsih sudah duduk di dipan samping Arya Dwi Pangga. "Kakang," sapa Ningsih. Arya Dwi Pangga memalingkan wajahnya yang menatap awan-awan berarak di atas mega. Ditatapnya wajah ayu wanita dewasa itu. "Apa yang kakang lamunkan?" tanya Ningsih. "Tidak ada," jawab Arya Dwi Pangga pelan. "Bawa aku pergi bersamamu, kakang," kata Ningsih menaruh kepalanya di bahu kanan Arya Dwi Pangga. "Tidak," balas Arya Dwi Pangga menikmati aroma harum bunga dari tubuh Ningsih. "Kenapa tidak, kakang?" tanya Ningsih pelan. "Aku tak pernah mengambil milik orang," jawab Arya Dwi Pangga lalu memejamkan matanya. Sekilas ia teringat pada Nari Ratih dan Meisin. "Dia sudah mengkhianatiku, kakang," sahut Ningsih. "Dinda, kau masih milik lelaki itu. Kalau kau belum nikah dengan lelaki itu, aku mungkin akan membawamu pergi bersamaku, mengisi kehampaan ini," balas Arya Dwi Pangga. "Ah,
Kakang, bisik Ningsih, aku akan pergi setelah menemanimu. Dinda, ujar Arya Dwi Pangga. Kapan Kakang akan pergi? Tanya Ningsih tak karuan. Petang ini, jawab Arya Dwi Pangga. Kakang tidak menunggu ayah pulang? Tanya Ningsih. Hahaha, Arya Dwi Pangga tertawa lalu membelai rambut panjang dan lebat itu. Dia bukan ayahmu, Sekar, kata Arya Dwi Pangga. Kakang sudah tahu, tanya Sekar datar. Dia malahan semakin merapatkan tubuhnya pada Arya Dwi Pangga. Aku sudah tahu setelah bertemu dengan randu itu di tepi pedukuhan. Dulu pedukuhan ini tempatku menginap, aku menginap di rumah ini. Ini rumah Ki Danu kepala pedukuhan, jawab Arya Dwi Pangga. Ah Kakang, bisik Sekar menikmati rambutnya dibelai. Kakang, semuanya ini tipu daya, tapi perasaanku pada Kakang bukan tipu daya, ujar Sekar lalu melingkarkan lengan kirinya ke pinggang kiri Arya Dwi Pangga sedangkan kepalanya masih di bahu kanan Arya Dwi Pangga. Aku sudah tua, Sekar. Kau seorang senopati Majapahit. Aku hanya asap yang akan hilang tertiup angin, balas Arya Dwi Pangga. Aku ini seorang yang jahat, membunuh orang dan memperkosa gadis-gadis. Aku lakukan setelah istriku Nari Ratih meninggal dunia dan Meishin istriku yang kedua pergi dariku. Kulakukan karena hasrat birahiku, kau akan menyesal nantinya, Sekar. Tambah Arya Dwi Pangga lagi, aku bisa memenuhi hasrat birahimu itu, Kakang. Kau tak perlu lagi dengan gadis-gadis itu, aku akan melepaskan jabatan senopati itu, jika Kakang izinkan aku bersamamu, sahut Sekar berharap. Sudah aku katakan, aku tak pernah mengambil istri orang. Kalau kau hanya kekasih lelaki itu, aku pasti merebutnya. Aku tak ada keberanian melawan restu para dewata yang sudah merestui pernikahanmu dengan lelaki itu, balas Arya Dwi Pangga pelan. Aku yang akan melawan para dewata itu, sahut Sekar lalu tanpa diduga. Tubuh Arya Dwi Pangga sudah terlentang di atas dipan itu dalam keadaan tertotok jalan darahnya. Jangan Dinda, seru Arya Dwi Pangga. Namun dengan cepat, jari telunjuk Sekar dengan sekali gerak sudah menotok urat nadi gagunya. Aku akan memenuhi hasrat birahimu, Kakang. Bisik Sekar, kau akan menyesal. Dinda, sahut Arya Dwi Pangga tak percaya. Dia seolah-olah diperkosa wanita. Namun dia sadar, Sekar melakukannya dengan dasar melayani bukan karena terpaksa. Aku rembulan, kau matahari, Kakang, bisik Sekar tanpa memakai apa-apa. Demikianlah, Sekar Kirana menemukan pelabuhan hatinya. Lelaki itu sudah tidaklah muda. Namun Sekar Kirana yang sakit hati karena sudah dikhianati Gajah Enggon suaminya, merasakan kenyamanan saat bersama Arya Dwi Pangga. Dia tahu siapa Arya Dwi Pangga itu, seorang yang jahat dan selalu memposisikan dirinya di pihak yang salah. Walaupun begitu, ada sisi baik Arya Dwi Pangga yakni Arya Dwi Pangga tak pernah menyelingkuhi istrinya. Arya Dwi Pangga setia pada istrinya. Tidak seperti Gajah Enggon suami sah Sekar Kirana yang berselingkuh dengan sahabat baiknya yang bernama Sukma Ambarwati. Sekar Kirana bukan melakukan pembalasan atas perselingkuhan Gajah Enggon, melainkan dia berusaha move on.